Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif dan Undeklang, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang terhormat saya hormati Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah Ma'arif dan Undeklang serta staf karyawan yang saya hormati. Pertama, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu di dunia kayangan dalam rangka belajar bersama dengan kondisi sehat walafiat, awal ngantos akhiripun. Selawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaatnya pada umat. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah dengan kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan semuanya. Untuk awali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Liridho fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung saja di sini saya ngambil dua dari Bapak Ibu guru untuk presentasi, dua saja tidak semuanya, karena mengingat, menimbang dan memperhatikan untuk persyaratan KTSP untuk segera dilengkapi dan segera dikirim. Untuk itu pada pagi hari ini kita hanya ngambil dua mapel, yaitu mapel matematika, yang kedua mapel sosiologi. Untuk itu, untuk nanti setelah presentasi ada materi untuk pembuatan atau untuk membuat SK dan lain-lain nanti dari Pak Tarno. Untuk itu pada pagi hari ini
mengawali presentasi dari matematika dari Bu Lulu Atul Hidayanti. Lalu Lulu mun siap. Belum. Baru cari materi belum. Lu kono masono Pak Tano. Iya. Share screen nih kan, share screen. Lah. Ini flash disk. Sama WA kan itu. Nah, yo di munculone kene to. Juli dulu silakan Bu Juli. Dari sosiologi Bu. Jurusan PS. Sosiologi halo Bu Yuli, Assalamualaikum. Ya Pak. Sing jenengan kirim nih Bu, kirim niku Nggih. jenengan screen apa? Share screen nggih. Nggih. Bentar. Masih ada toh? Masih ada. Laptopnya wis sembuh toh? Bentar Pak. Ye Bu. Maaf Pak, sinyalku seru-seran terus, bentar. Telepon Bu. Bentar, sinyalku seru-seran. Nggih. Tak apa-apa, santai. Seru-seran wong. Wong pentingnya ya seru-seran.
Ya langsung mulai, Bu. Saya mesti, Bu. Balik naik mau, Bu. Kan jajal masuk nang. Masuk WC ah. Nah, guys masuk iki. Coba Bu Yuli iki. Ini Bu Yuli. Pak Sob, yang lain Pak Sob, Dalam, tak nggih. ganti kuota dulu. Piye? Tak ganti kuota saya, ini tak ganti kuota gratis boleh. Biar dulu nggih. Dulu nggih, Bu. Dulu. Halo Bu Yuli. Ayo Bu Lulu. Ayo, Bu Lulu. Saya tahu Pak, tekan ngomong orang lain Bu. Masuk tapi Buruk. Aku pilih kelas telur saja. Cah. Dia mau ngomong aku kok rampok. Ngomong aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran matematika di kelas 12 semester 1. Untuk kompetensi inti di semester ini adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Itu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti untuk sikap sosial. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai.
santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya kompetensi inti pengetahuan. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi inti keterampilan yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, itu adalah kompetensi intinya. Sedangkan kompetensi dasarnya yang pertama adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Terus untuk kompetensi dasar yang keempat, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Kompetensi empatnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pemecahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kompetensi yang ketiga, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kompetensi dasar yang keempatnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk kompetensi selanjutnya yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan secara acak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling lepas, dan kejadian bersyarat. Itu adalah KIKD dari mapel matematika di kelas 12. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Itu nama Indra siapa ya? Bisa di name nama aslinya enggak? Indra. Siapa Indra? Indra X200 siapa ya? Indra Ibu Yuli. Bu Lulu, stop screen, Bu. Ibu Yuli. Ya. No, pakai sing anu Hidro, Bu. Bentar. Niki laptopnya pinjam Mas. Enggak pakai email saya.
Oh, nggih, nggih. nggih, pun nggih. Lanjut Bu Lanjut Yuli Bu Yuli nggih, nggih. bersiap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mempresentasikan mapel sosiologi kelas 11. Yang pertama, kompetensi 1, sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan
Stop screen Bu Yuli. Stop screen Bu Yuli, stop screen ya. Oke, terima kasih eh, oh, atas presentasi 2 mapel. Tambah lagi 1 mapel dari PAI atau dari agama, akidah, fikih, Quran hadis, bahasa Arab, karena Quran hadis KD 1, KD 2 masih kosong kemarin, sedangkan akidah kita kosong apa di sini Mas? Kosong. Berarti untuk perwakilan dari mapel PAI Pikih, silahkan Mbak Tika Pikih. Ayo Mbak Tika gak apa-apa, baru latihan. Share screen. Wes Dik. Yo Dani. Screen, share screen. Nunjuk kan dolanan wifi cah. Di. Di.
Ya udah nanti coba tak ambil ke dari layar sini wae. Ambil ke saya pakai layarku aja nanti. Ya, langsung. Enggak apa-apa. Oh, baik Bapak Ibu, karena kondisi jaringan untuk membuka file ada gangguan dari jaringan. Untuk itu dilanjutkan materi selanjutnya, yaitu paparan bedah SKL, yang mana pada kesempatan pagi ini akan dibimbing oleh beliau Bapak Sutarno. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini kesempatan kita belajar bersama dan ini hari ini kita santai saja. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan sesuai dengan rencana kemarin saya sudah sampaikan ke kurikulum untuk bisa dilaksanakan di akhir dari pertemuan ini nanti dilanjut dengan pembagian tugas, artinya ketika nanti di akhir Bapak Ibu sudah memahami bersama. Kemudian untuk kali ini nanti mau sampai jam berapa kita fleksibel saja. Yang penting target kita adalah bisa. Target kita adalah bisa, intinya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang paling mendasar terkait dengan kemarin. Alhamdulillah target kita bisa tercapai untuk I dan KD. Dengan tadi sore, tadi malam sudah 99,9% naik, kecuali satu yakni di tafsir yang memang untuk tafsir ini satu lintas minat yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren belum naik. Nah, beberapa evaluasi dari hasil kemarin ya, mohon maaf kemarin saya coba memberikan beberapa catatan untuk teman-teman sekalian karena ada perbedaan yang mendasar, yakni adanya dua aturan untuk mata pelajaran yang sifatnya umum dan mata pelajaran PAI bahasa Arab. Yang paling mendasar bahwa untuk PAI untuk mata pelajaran umum kita menggunakan patokan Permendikbud 37 2018. Semua di situ sebenarnya KI-KD itu kan tidak perlu mikir banyak, tidak perlu mikir, cukup di copy kemudian di paste. Kemarin saya mencoba untuk membuatkan format itu supaya benar-benar seragam untuk formatnya juga. Tetapi ternyata dengan format yang seragam itu masih mendapatkan hasil yang bervariasi juga. Ada yang nomornya hilang, ada yang kemarin tabelnya diganti juga. Kemudian ya, jadi termasuk untuk yang tabel kemarin sudah saya pakai auto number dan repeat either table, tapi juga kemudian ada yang ganti. Ini kan menjadi sebuah catatan kita bersama. Mari kita tingkatkan kapasitas kita terutama di dalam menggunakan laptop yang kita punya ya, dalam IT. Artinya Bapak Ibu kita perlu meningkatkan, khususnya di Word itu kan baru di Word saja.
ketika itu sudah di copy paste spesial A, saya kira nomor itu tidak hilang dan secara otomatis akan muncul ketika kita enter. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat juga ada satu mapel yang nyuwun sewu, kalau dalam tanda kutipnya itu bukan apa-apa ya. Kemarin saya sengaja buat format itu kan dengan harapan kita memiliki rasa untuk latihan, untuk bekerja, untuk mengusahakan, sebagai gambaran saja bahwa kita memang layak menjadi guru yang siap untuk meneruskan kegiatan pembelajaran ini. Tapi ternyata ada juga yang mengunggah filenya itu adalah file dari langit. Ya, sehingga formatnya tidak sama dengan yang saya buat. Ya, saya buat mentah sama sekali. Ya, itu nanti akan menyulitkan kurikulum ketika membuat atau mengupload materi, mengupload file ke dalam ajuan KTSP. Karena Bapak Ibu yang perlu diketahui mengapa kita seragamkan untuk tabelnya. Yang pertama, file-file Bapak Ibu nanti semua itu akan kita gabungkan menjadi satu file, bukan satu folder, tapi satu file dalam format yang sama, kemudian kita unggah di dalam link. Ya, di dalam link. Nah, yang lain sudah menggunakan 1 tahun untuk menjadi satu tabel, tetapi masih ada yang mengunggah mengunggah per semester. Ini kan menunjukkan memang tidak tidak ada usaha ya dalam waktu yang 2 hari 1 malam. Saya kira kalau kita mau copy paste satu materi itu tidak lebih 2 jam lah ya. Itu ya yang menjadi tolak ukurnya. Jadi kalau saya nyuwun sewu melihatnya bukan sisi hasilnya tapi dari sisi semangat dari Bapak Ibu bagaimana menghadapi tahun ajaran baru ini. Nah, kalau ini kita lanjutkan terkait dengan sikap atau karakter kita, ya kita akan sulit untuk berubah. Ya, kita akan sulit untuk berubah. Apa sih beratnya copy paste ya? Tidak bisa berpikir apa-apa itu sebenarnya. Dari yang umum langsung ambil di Permendikbud 37 dari 2018 di copy paste spesial jadi. Kemudian untuk yang khusus yang PAI dan agama itu dasarnya beda, yakni di KMA 183 2019. Ada perbedaan mendasar Bapak Ibu di antara 2 dasar itu. Kalau di Permendikbud 37 ya, di Permendikbud 37 mohon izin sebentar saya coba buka. Oke, Bapak Ibu, untuk yang Permendikbud 37 2018 di sini kompetensi inti itu tidak memiliki KD atau kompetensi isi 1 ya. Jadi kompetensi inti 1 itu tidak memiliki KD. Hanya seperti ini. Ya, sehingga hasilnya seperti tadi yang sudah dipresentasikan dari mata pelajaran sosiologi dan matematika di KI ya, di KI 1 dan KI 2. KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, itu di bawahnya kosong. Untuk KD-nya memang tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi berbeda dengan KMA 183. Di KMA 183 di sini ada di bawah KI-nya ya, di bawah KI ini ada indikator-indikator KI-nya. Ini yang membedakan ya, yang membedakan. Ini yang perlu diketahui. Jadi nanti dari Bapak Ibu yang kemarin ketika KI-KD-nya di agama khususnya itu belum ada di bawah KI 1 dan KI 2, nanti bisa bisa diisi ya. Ambil langsung dari 183 di copy kemudian di paste spesial supaya angka tidak hilang.
Itu saja Bapak Ibu sebagai pengawal pada kesempatan kali ini. Kemudian saya tidak akan mereview banyak dari Bapak Ibu. Intinya untuk KI dan KD sudah alhamdulillah sudah kita anggap selesai sebagai tanggung jawab dari kurikulum, biar nanti itu di copy paste menjadi satu file, ya, digabung jadi satu file, termasuk juga untuk yang KTSP bab 1 sampai dengan bab 5 juga nanti digabungkan menjadi satu file. Ditambah lagi adalah kurikulum darurat, ya. Jadi kurikulum itu ada dua, satu yang reguler, satunya yang darurat. Darurat itu sebagai lampiran yang kita laksanakan. Nah, nanti terkait dengan perangkat kita, berarti kita membuatnya perangkat yang disesuaikan dengan kondisi. Kali ini kita menggunakan blended. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar. Selanjutnya kita akan coba langsung masuk ke materi hari ini. Ya, ke materi hari ini kita belajar bersama. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba langkah-langkah dalam menyusun perangkat pembelajaran. Satu sudah kita lakukan kemarin, ada analisis KI dan KD. Hal yang paling mendasar, ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan syarat kriteria lulusan. Dari mana kita mendapatkan SKL? Ya, SKL ini kita dapatkan dari KI. Ya, dari KI. Itu. Sedangkan untuk KI kita dapatkan dari yang umum itu dari Permendikbud 37 2018. Itu. Kemudian untuk yang PAI dan Bahasa Arab dari 183 tahun 2019. Memang untuk lembarannya lumayan. Ya, lumayan. Untuk yang KMA 183 2019 itu ada 466 halaman. Ya, 466 halaman. Itu adalah pedoman kita di dalam menyusun perangkat. Dan sebagai guru kita memang diwajibkan untuk membuka paling tidak pada poin-poin materi kita sendiri. Nah, dari dua dasar tersebut, dari Permendikbud 37 2018 dan KMA 183 2019, kemudian muncullah KI-nya. Nah, muncul KI. Dari KI itu kemudian dilanjut ke KD. Di sini saya memberikan satu gambaran. Yang pertama untuk yang mapel umum. KI 1 itu tidak ada KD. KI 2 tidak ada KD. KI 3 baru ada KD dan KI 4. KI 1 itu spiritual. KI 2 itu sosial. KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Ini bagi Bapak Ibu guru yang masih sangat baru dalam hal ini, mungkin menjadi satu hal yang perlu diingat. Kecuali kalau Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun menjadi guru, ini sudah bukan barang baru lagi. Kemudian di KMA 183 perbedaannya adalah pada KI 1 dan KI 2. Jadi di KMA 183 2009 itu semua KI ada KD-nya. Makanya kemarin saya sempat membuka, kemudian mencoba mengomentari KI mata pelajaran Quran Hadis. Kalau yang akidah memang saya belum sempat buka, tapi untuk yang fikih dan SKI sudah ada KI-nya, sudah ada KD-nya pada KI 1 dan 2. Mohon nanti bisa, kalau memang belum, bisa disesuaikan. Ini di sumbernya. Jadi pada slide ini guru belum berpikir apa-apa. Jadi pada slide ini guru baru berpikir untuk cara copy dan paste. Itu saja dulu. Berikutnya, ini yang perlu dan wajib kita hafalkan. Namanya KKO, kata kerja operasional.
ini sudah digunakan untuk seluruh dunia. Maka ini yang perlu dihafal. Ini terbaru revisi teori Bloom 2019. Ranah kognitif itu disimbolkan dengan kode C. Kode C. C itu artinya kognitif. Manusia itu memiliki 6 tingkatan. Yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menetapkan. Nah, ini juga menjadi pedoman kita sebagai guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Jangan sampai terbalik. Ya, karena pada kurikulum itu kita diarahkan dari konkret ke abstrak, dari nyata ke maya, dari faktual menuju metakognitif yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, jadi paling dasar itu mengingat. Kalau masih ada kata-kata mengetahui, ya, misalnya kalau di matematika mengetahui cara menghitung kubus, menghitung volume kubus, berarti itu masuknya pada C1. C1. Kemudian kalau sudah menafsirkan, ya maksudnya menafsirkan satu contoh, kalau di Al-Quran hadis, ya, menafsirkan menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 itu sudah masuk di memahami. Jadi kalau mengingat itu hanya pada poin definisinya, kalau memahami itu sudah lebih masuk pada konsepnya, Kemudian kalau menerapkan itu berarti sudah mempraktikkan. Misalnya kalau matematika itu menerapkan, buatlah diagram dengan data berikut. Nah, itu artinya sudah masuk di menerapkan. Menganalisis itu berarti sudah melihat data, kemudian mengambil datanya. Baru mengevaluasi, ya. Mengevaluasi itu berarti melihat data, mencari isi dari data tersebut untuk disampaikan. Kemudian menciptakan pada C6 berarti peserta didik itu dituntut untuk membuat hasil baru dengan model yang berbeda. Model yang berbeda, misalnya matematika yang itu kita membahas tentang kubus, kemudian anak diminta untuk membuat kubus secara nyata, ya. Jadi menciptakan di sini. Jadi yang perlu diingat kata kuncinya, kalau mengingat itu C1, memahami itu C2, menerapkan itu C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, menciptakan C6. Bapak Ibu, untuk PTK, ya, saya langsung masukkan. Untuk PTK yang bisa materi yang bisa di PTK-kan itu hanya materi yang memiliki unsur C4, C5, dan C6. Sedangkan untuk C1, C2, C3 ini tidak bisa di PTK-kan. Nih, kalau nanti kita akan membuat PTK. Begitu juga ketika Bapak Ibu mendengar kata HOTS, ya, HOTS, High Order Thinking Skill, itu juga pada C4, 5, dan 6. Sehingga perlu nanti dalam pemetaannya kita masukkan dulu semua. Nanti saya akan coba bantu satu persatu kira-kira mana yang masuk pada C4, 5, dan 6 sebagai bahan mana yang akan coba kita buat PTK ke depan. Yang di bawah itu adalah KKO. KKO di sini adalah kata kerja operasional baik yang di KD maupun di indikator. Misalnya ketika itu materinya atau KD-nya itu KDC 3 menerapkan, maka indikatornya tidak boleh melebihi C3.
Maksimal harus C3. Nanti di belakang sudah saya berikan contoh. Nah, itu yang dipahami dulu, ya. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Ini kognitif dengan kode T. Berikutnya afektif. Ya, afektif dengan kode A. Ini yang kaitannya dengan sikap. Kaitan dengan sikap. Ada menerima. Menerima itu penting diterima saja. Artinya ketika anak pembelajaran yang penting dia diam, itu saja sudah masuk dalam ranah A1. Nah, kemudian yang kedua merespon. Berarti ada respon dari anak, mungkin bisa bertanya atau bisa melakukan. Nah, ini sudah masuk merespon. Yang A3 adalah menghargai. A4 mengorganisasi. A5 karakter menurut nilai. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu saya beri kesempatan, mungkin ada yang ingin menanyakan. Atau mungkin dilanjut sampai selesai dulu. Monggo. Pripun Bapak Ibu, bisa ada yang ingin bertanya atau bisa dilanjut? Pripun? Lanjut. Baik, terima kasih. Lanjut. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ya, psikomotorik ini kodenya P. Atau ini adalah ranah keterampilan untuk penilaian atau untuk membuat SKKD indikator di KI 4. Ada meniru itu yang mungkin ditirukan saja. Kemudian memanipulasi, manipulasi itu berarti sudah ada kegiatan mendeskripsikan, ya, kegiatan yang untuk sifatnya menyampaikan ini, hasil memanipulasi artinya mengubah informasi menjadi data. Kemudian presisi, ya, presisi ini bisa mempraktekkan, itu ada di bawahnya ada kata kerjanya sudah. Kemudian artikulasi, artikulasi ini berarti dapat mengaitkan berbagai keterampilan, bekerja dengan sebuah pola artikulasi. Jadi artikulasi bisa dikatakan menjelaskan, tapi dengan model keterampilan, tidak membuat sebuah karya tadi, bukan dengan ucapan atau kalimat, bukan. Kemudian P5 adalah naturalisasi. Naturalisasi itu berarti mengalamkan dari materi yang sifatnya teori di dalam buku, kemudian dipraktikkan di dalam kegiatan sehari-hari. Itu namanya naturalisasi. Nah, kemudian untuk membuat PTK di dalam ranah ini, maka yang bisa dibuat adalah yang memiliki aspek minimal P3. Jadi P3, P4, P5. Yang P1, P2 belum bisa diteliti. Baik, itu 3 hal yang paling pokok. Selanjutnya, ini metrik dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan. Memang kalau kita baru mengenal materi-materi ini, kita jelas akan kebingungan dan merasa ruwet. Tetapi memang inilah dasar kita sebagai guru. Ya, kalau kita belum bisa memahami ini, maka dalam membuat perangkat pembelajaran pun kita belum tahu maknanya, kita mau arahkan kemana. Ya. Di sini terbagi menjadi 4 dalam dimensi pengetahuan, ada faktual, pengetahuan, prosedural, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Metakognitif. Di situ sudah ada tabelnya semua, ada ordinat, ya. Pengetahuan faktual C1, semuanya itu faktual. Yang dapat dibuat
PTK adalah mulai yang menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Itu. Kemudian yang di bawah itu adalah yang prosedural dan metakognitif. Ini metriknya, ya, sebagai kunci saja. Bapak Ibu, ini adalah piramida. Ya, piramida bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Pertama, itu adalah pengetahuan. Artinya, nanti di dalam menyusun sebuah kegiatan pembelajaran atau menyusun indikator ya, atau IPK, maka yang pertama kali adalah pengetahuan. Ini tidak boleh tidak fakta di lapangan ketika kita menganut langkah yang memang ada di dalam buku saja tidak kita kembangkan, maka anak tidak tahu pengertiannya. Memang benar yang paling penting praktik, tapi pengertian itu perlu. Di pengetahuan dulu. Ya, pengetahuan itu bersifat pengertian. Setelah anak tahu, ya, setelah anak tahu materi tersebut, yang kedua paham. Memahami itu sudah masuk di identifikasi, mendeskripsikan tadi. Yang ketiga, ya, ketika sudah tahu, sudah memahami, baru kemudian dilakukan penerapan atau praktik. Misalnya untuk fikih itu sholat. Pertama, pengetahuan berarti pengertian tentang sholat. Sholat itu pengertiannya apa? Setelah tahu tentang sholat, yang kedua pemahaman. Pemahaman ini masuk pada ranah rukun, syarat sahnya, ya, di dalam sholat. Ini sudah masuk dalam pemahaman, termasuk etika juga. Yang ketiga, ya, setelah paham sholat itu apa, ya, kemudian yang kedua syarat rukunnya sudah, yang ketiga naik lagi menjadi penerapan, kemudian diterapkan, dipraktikkan. Setelah dipraktikkan, yang keempat itu dianalisis. Caranya bagaimana? Analisis ini sudah mulai dikaitkan dengan sikap. Oh, berarti kalau sholat yang benar itu menghadap ke kiblat, kemudian yang tidak boleh terbuka ini, itu. Ini adalah menganalisis. Anak sudah mulai berpikir kritis di sini. Makanya di dalam analisis ini baru dapat kita lakukan PTK. Yang kelima adalah sintesis. Sintesis di sini bisa diartikan sebagai melakukan evaluasi. Sintesis, melakukan evaluasi. Jadi anak diminta untuk mengevaluasi. Satu contoh temannya yang melakukan praktik, kemudian dia melakukan analisisnya, melakukan evaluasinya, kurangnya ini, maka yang benar adalah ini. Di dalam sintesis di sini harus ada kaitan sebab akibat, dan ketika menyampaikan pendapat harus ada alasan yang logis. Nah, yang terakhir, evaluasi. Dalam artian evaluasi di sini adalah mengkomunikasikan, ya, mengevaluasi secara total. Itulah piramid bagaimana ketika kita menyusun KI, KD, dan indikator serta pembelajarannya. Bapak Ibu, poin dari materi ada di sini. Ya. Kalau tadi pengertiannya, sekarang inilah poinnya. Langkah kita di dalam membuat sebuah perangkat pembelajaran adalah seperti ini. Yang pertama itu dimulai dari SKL. SKL tadi saya sudah sampaikan, tinggal ambil dari Permendikbud atau KMA. KI juga sama, ambil dari Permendikbud atau KMA. KD pun sama, diambil dari Permendikbud dan KMA. Selanjutnya indikator. Ya. Indikator ini merupakan perpaduan. Utamakan guru bisa mengembangkan, namanya pengembangan kurikulum, ada di indikator ini. Yang di indikator ini. Nah, selanjutnya kita coba tarik ke bawah. KD itu yang dirinci ada 2,
ya. Ini saya mengambil contoh KD 3.4 dan 4.4 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada KD 3.4 menganalisis struktur kebahasaan teks eksposisi. Nah, saya memberikan warna kuning pada kata menganalisis, berarti itulah kata analisis itu yang menjadi kata kuncinya. Menganalisis itu adalah C4. Maka saya hanya boleh memasukkan kata kerja dalam indikator mulai C1 sampai dengan C4. Tidak boleh melangkah ke C5. Tuh. Ini dalam menganalisis, berarti yang boleh membuat indikatornya, kan saya beri contoh pada kotak warna ungu ini, ya, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Saya belum boleh memberikan misalnya mengevaluasi, tidak boleh karena di sini batasannya adalah menganalisis pada C4. Nah, dari kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan, kita dapat memilah. Di situ ada kata, kalau kita pecah, maka akan menjadi 3. Yang pertama, kata menganalisis. Ini adalah kata kerja operasionalnya. Kemudian yang kedua, struktur teks eksposisi. Yang ketiga, kebahasaan teks eksposisi. Nah, struktur dan kebahasaan ini akan menjadi materi. Maka ketika kita membuat indikator sikapnya di sini ya, dalam indikatornya mengingat ya. Ketika di C1 mengingat, saya memilih menggunakan kata mendefinisikan tentang struktur. Mendefinisikan berarti mengajak anak untuk memahami apa itu struktur. Kemudian yang kedua, ya, dalam memahaminya saya memilih kata mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi berarti ada bahan, diamati, kemudian diambil informasinya. Yang ketiga, dalam menerapkan ya, saya mengambil kata kerja mendeskripsikan. Mendeskripsikan berarti dari data yang sudah dianalisis tadi, yang sudah diidentifikasi tadi, selanjutnya dideskripsikan dengan kalimatnya sendiri. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, dengan kita mengurut indikator, maka cara atau kegiatan kita, langkah-langkah kegiatan pembelajaran akan lebih mudah, akan lebih runtut. Nah, itu kaitan dengan C1 sampai dengan C4, yang KI 3. Selanjutnya pada KI 4 di kotak dan oval berwarna coklat, mengonstruksi teks eksposisi. Kata di situ adalah kata kuncinya mengonstruksi. Mengonstruksi ya, itu ada pada KI 4 pada P4 ya, pada P4 mengkonstruksi. Di sini saya menggunakan indikator ya, ada meniru, presisi, artikulasi. Ini dari mana sumbernya? Sumbernya dari tadi slide sebelumnya yang sudah saya paparkan. Ya. Kata kerjanya adalah memverifikasi, menyusun, mempresentasikan. Ya, menyusun, mempresentasikan. Jadi dalam kegiatan ini kalau kemudian kita ambil ya untuk penilaiannya nanti, akhirnya apa? Satu, anak dapat ya secara pengetahuan anak dapat menyimpulkan data dari contoh teks eksposisi. Kemudian yang kedua, anak berani ya secara keterampilan anak berani mempresentasikan hasil simpulannya. Itu nanti dalam pengambilan nilainya dari slide ya paparan yang saya sampaikan di sini. Itu pada kuncinya. Nih, mudah-mudahan Bapak Ibu bingung. Kalau bingung berarti mulai masuk. Nah, ini pada gambarannya tadi. Ya,
Nah, mulai dari indikator, kita lanjutkan, ya ini kelanjutan tadi, mendefinisikan tentang struktur teks eksposisi C1 sampai dengan C4. Ya. Ini sebenarnya tabel, tapi saya tidak buat tabel, hanya kotak saja. Indikatornya sudah, ya ini seperti yang kemarin saya sampaikan pada tabel. Kemudian materi. Materi apa yang ada, yang dipelajari? Materinya adalah tesis, argumen, pernyataan ulang. Dari mana saya mendapatkan materi ini? Materi utamanya sebenarnya adalah struktur, ya, struktur teks eksposisi. Struktur lah. Di dalam struktur itu ada yang namanya tesis, argumen, pernyataan ulang. Itu bagian-bagian dari struktur. Maka guru cukup menyampaikan materi tentang 3 hal tersebut. Mulai dari pengertiannya, ya, pemahaman, sampai dengan menyimpulkan. Kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan indikatornya. Berarti kegiatan pembelajarannya hanya 1, menjelaskan pengertian struktur teks eksposisi. 2, mengidentifikasikan struktur teks eksposisi. 3, menyusun kembali struktur teks eksposisi. 4, merekonstruksi hasil asosiasi data dan informasi dari struktur teks eksposisi dengan bahasa sendiri. Kata kuncinya ada pada huruf berwarna hijau. Selanjutnya, ya, setelah kegiatan diakhiri dengan penilaian. Penilaiannya itu berbentuk tes. Kenapa saya memilih tes? Karena di situ baru pada C-nya, ya, baru sampai menganalisa tadi. Nah, tesnya adalah jelaskan, identifikasi, susun kembali, buatlah. Nah, di situ kegiatannya menjelaskan, indikatornya mendefinisikan, maka kita membuat soalnya jelaskan. Apakah boleh menggunakan kata lain atau menggunakan kata kerja lain? Silakan, tidak apa-apa. Yang penting tingkatan C-nya sama. Baik, ini terkait dengan materi pokok yang saya sampaikan pada kali ini. Selanjutnya saya akan memberi kepada Bapak Ibu contoh yang sudah lengkap di Word. Baik, Bapak Ibu, ini contoh yang saya buat tadi malam. Ya. Ini nanti saya kirimkan formnya, kemudian Bapak Ibu bisa mengisi. Yang pertama SKL tadi. SKL ini diambil dari KI juga. Ini ada huruf warna merah, ya. Huruf warna merah. Ini saya blok. Diambil ini kan merupakan implementasi dari KI menghayati dan mengamalkan. Menghayati berarti beriman, mengamalkan berarti bertakwa. Ini juga sudah pada warna-warnanya sudah saya sampaikan, saya sambung. Ini biru juga dengan warna biru. Kemudian pada KD ini juga Bapak Ibu tinggal copy saja, copy paste. Ya. Untuk mapel umum tidak ada, jadi jangan dipaksakan ada yang umum. Kalau yang mapel PAI ada, silakan ambil, ya. Bapak Ibu ambil dari KIKD yang kemarin sudah dikirim. Ya, tinggal copy paste saja di sini. Tinggal copy paste di sini. Kemudian IPK, ya. Untuk IPK ini monggo dari Bapak Ibu, kalau yang agama, kalau ada KD yang IPK-nya ini juga silakan dibuat. Nah, silakan ini dibuat. Kemudian materi pembelajaran ini tidak ada materi, ya, jangan diisi karena ini sikap, tidak ada materinya. Nanti materinya include. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ini mengamati semua, hanya mengamati dengan menyiapkan instrumennya. Rencana penilaiannya, ya, untuk KI 1 agama
ya spiritual itu rencana penilaian adalah pengamatan saat doa awal dan akhir pembelajaran. Nah, ini sifatnya umum. Kemudian untuk yang sikap pengamatan selama proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya masukkan 5. Tetapi tidak harus 5. Misalnya cukup Bapak Ibu mengambil 2 sikap saja boleh, tidak apa-apa, tidak harus 5. Bahkan kalau dimasukkan semua jumlahnya ada 12. Ya, dan kalau 12 nilai sikap itu tidak mungkin. Maka dari itu nanti silakan Bapak Ibu untuk mengambil kira-kira sikap apa yang sesuai dengan materi tersebut. Tidak harus semuanya. Nah, tidak harus semua. Ini di KI 1 dan KI 2. Selanjutnya pada KI 3. Pada KI 3. SKL atau standar kriteria lulusan. Nah, karena dikatakan lulus itu ketika memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nih, KI ini diambil langsung dari pindahan dari file KIKD Bapak Ibu kemarin. KD pun sama diambil dari yang kemarin. Kemudian indikator silakan dibuat, karena ini saya buat identifikasi di sini C2, artinya saya di dalam menyusun indikator KKO-nya tidak boleh melebihi. Bapak Ibu, ini saya beri contoh ya. Ada mendefinisikan ini C1, mengidentifikasi C2, mendeskripsikan C2, menentukan C2. Nah, mengklasifikasi C2, menemukan C1. Jadi harusnya urut. Nah, di sini C2 di bawah di 3.1.6 kembali C1. Kenapa? Karena ada yang dibahas beda ya. Ada yang dibahas beda. Kalau yang di sebelumnya ini adalah tentang pokok laporan, tapi di sini yang dibahas tentang informasi ya, data dan informasi. Maka dimulai dari yang paling bawah lagi. Paling bawah. Jadi nanti ketika menyusun indikator, kalau di sini di kompetensi dasarnya ada 2, ya, ada 2, maka di sini juga dibahas satu-satu, satu dulu sampai selesai. Nah, ini kan kita sampai dengan selesai, baru pada materi yang kedua, ya, materi yang kedua dimulai lagi. Nah, ini C2, C2, terus di bawah ada, ya, ini C3. Nah, Bapak Ibu, C3. Kalau saya masukkan C3, kenapa saya masukkan C3? Ya, ini sebagai contoh saja. C3 ini saya beri garis bawah, ya, ini sebagai tanda indikator yang tidak tepat. Maka indikator ini harus saya hapus. Ya, Bapak Ibu harus benar-benar jeli di sini. Ya. Jeli di sini. Dalam menyusun indikatornya, KKO-nya dulu yang dicari. Ini mestinya tidak boleh masuk. Ya, sengaja saya masukkan supaya Bapak Ibu tahu kira-kira mana yang tidak boleh. Maka ini harus dihapus. Nah, karena C3. Nah, berikutnya juga ini ada mengasosiasi C5. C5 ini tidak boleh lagi. Karena tadi batasannya hanya C2, maka C5 harus dihapus. C4, C5 harus dihapus. Begitu sudah kita dari indikator ini, kita dapat mengambil dua simpulan yang pertama. Ya, yang pertama, anak setelah pembelajaran itu bisa mengklasifikasi tentang pokok materi, pokok laporan. Artinya berarti tugas anak nanti adalah mengelompokkan ya tentang pokok laporan. Yang kemudian kedua, ya, materi yang kedua adalah menafsirkan teks hasil observasi, ciri-ciri kebahasanya. Jadi ditafsirkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Artinya ada 2 penekanan di dalam KD ini. Untuk materi pembelajarannya adalah ini. Materi pembelajaran saya tulis ini warna biru. Kemudian di sebelahnya ini juga warna biru. Bapak Ibu,
Untuk yang warna biru saya blok, itu boleh dimasukkan dan boleh tidak. Ya, atau dimasukkan pada indikator pertama, yang berikutnya kemudian tidak dimasukkan. Ini satu contoh yang untuk mengurangi jumlah halaman. Ini bisa dihapus, boleh. Ya, ini boleh dihapus. Nah, ini untuk mengurangi jumlah halaman. Tapi intinya salah satunya ini dimasukkan karena ini adalah materi dari sini. Nah, ini materi. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk metode kegiatan pembelajaran untuk yang terbaru itu ada metode, ada model, ada ketercapaiannya, ya, tingkat aspek atau dimensi pengetahuannya sampai di mana. Pertama, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Monggo ini bisa diubah sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu sendiri, sesuaikan dengan materi. Tapi ceramah itu pasti ada, ya, diskusi dan tanya jawab. Kalau penugasan, monggo ini boleh ya, boleh tidak. Model pembelajarannya adalah discovery learning. Nah, di sini cukup ditulis discovery learning. Kenapa saya membuat discovery learning? Discovery learning itu artinya penyingkapan. Jadi ada modelnya, ada bahannya, dicari data-data atau informasi di dalam bahan tersebut. Kalau anak misalnya diminta untuk mencari atau membuat informasi baru, menggali informasi baru, berarti menggunakan modelnya adalah inquiry learning. Ya, menemukan. Kalau inquiry itu berarti melakukan penelitian, menemukan atau menggali. Tapi kalau discovery itu menyingkap data yang sudah ada, tinggal mencari. Nah, kaitan dengan hal itu, ya, ini kan ada 4 yang kemarin saya sampaikan. Ada discovery learning, ada inquiry learning, ada problem based management, ada problem solving management. Ada 4 itu. Discovery learning itu berarti datanya sudah ada, anak mengamati, mencari hal-hal yang penting dari data tersebut. Itu kata kuncinya. Yang kedua, inquiry learning. Ya. Inquiry learning itu berarti anak menggali atau menemukan sendiri materi dalam pembelajaran. Yang ketiga, problem based learning. Itu berarti memang problemnya, permasalahan itu sudah dibuat oleh guru. Sudah dibuat oleh guru, anak tinggal menerapkan atau mempraktikkan. Tetapi kalau yang terakhir, ya, problem, ya, problem learning tadi, ya, itu anak memang mencari sendiri. Anak mencari sendiri, bahan sendiri, dikelola sendiri, guru menjadi fasilitator murni. Itu yang perlu ditekankan. Jadi pada kaitan ini tidak atau belum perlu dijabarkan discovery learning seperti apa, tapi nanti ada di RPP-nya. Selanjutnya, literasi. Bapak Ibu, saat ini literasi sangat penting dan harus dicantumkan. Kita tahu ada literasi numerik, ada literasi membaca. Itu nanti monggo bisa dicari. Kalau misalnya kita menekankan anak membaca, berarti pakainya literasi membaca. Kalau anak berhitung atau menemukan satu rumus, bisa masuk literasinya adalah literasi numerik. Yang keempat, porsi. Ya, ini adalah tingkatan. Nah, ada transfer knowledge, ada critical critical knowledge. Ini istilahnya tingkatan aspeknya, ya. Transfer knowledge itu yang paling bawah, ya. Artinya anak yang penting paham karena di situ hanya mengidentifikasi
Kata kuncinya adalah transfer knowledge, jadi membangun arti dari proses pembelajaran. Hanya yang penting tahu saja dulu, belum ada praktiknya. Kalau sudah masuk ke kritikal, berarti anak harus menyampaikan kritiknya. Sehingga di sini nanti akan bisa dilihat akhirnya yang diinginkan apa dari sebuah proses pembelajaran. Berikutnya untuk penilaian, ya, rencana penilaian ini menggunakan tes karena di sini mengidentifikasi D2, saya menggunakan tes saja. Jelaskan pengertian isi pokok laporan observasi atau bisa menggunakan kalimat apakah pengertian isi pokok laporan observasi. Ini juga nomor 2, ya, tes nomor 2. Artinya tes ini sudah dibuat di awal-awal ketika kita menyusun ini. Nah, ini disusun, jumlahnya diusahakan sesuai dengan jumlah indikatornya. Sehingga ukurannya tepat. Kalau di sini saya ada indikatornya jumlahnya 10, maka saya harus berusaha membuat 10 item penilaian. Ya. Yang disitulah nanti kita dapat menganalisis tingkat ketercapaian. Apakah anak tersebut remedi atau pengayaan dari sini. Inilah yang perlu kita cermati bersama. Terus kuncinya dalam menulis indikator, C yang paling tinggi ada di bawah. C paling tinggi ada di bawah, jangan sampai terbalik. Jadi ini adalah merupakan urut-urutan yang harus dipahami oleh anak. Dan di dalam IPK ini juga nanti akan menjadi panduan kita ketika menyusun kegiatan pembelajaran. Kemudian pada KI 4. KI 3 dan KI 4 ini bisa dilaksanakan secara bersama atau secara terpisah. Kalau secara bersama ya berarti materinya tidak ada ya, karena C4 KI 4 keterampilan itu materi dan kegiatannya include. Kita tulis ulang ya. Include dengan KI 3. Itu include hanya pada penilaiannya saja. Di sini kan saya belum memberi penilaian karena ini memverifikasi, kemudian ini ada mempresentasikan. Khusus KI 4 ini sifatnya adalah tugas, maka saya buat misalnya non tes. Non tes karena di sini kata kunci yang terakhir ya, untuk KI 4 cukup dibuat yang terakhir saja. Tidak perlu dibuat semuanya ya. Non tes. Saya mengambil uji performan. Ini. Jadi penilaiannya non tes. Non tes itu berarti tidak menggunakan ukuran tes. Terus kemudian uji performan berarti yang kita uji adalah kemampuan anak untuk menyampaikan hasilnya. Kenapa saya pilih performan? Karena di sini mempresentasikan. Mempresentasikan berarti kita uji performan. Kemudian di dalam uji performan ini ada indikator yang kita nilai. Misalnya 1, kesesuaian. Kesesuaian isi. Kedua, kelancaran. Etika. Etika dalam artian mungkin bisa dimasukkan ke bahasa juga. Ya. Kemudian karena ini presentasi bisa lakukan juga gestur. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan 4. Jadi ketika uji performa nanti yang kita buat, yang kita nilai 4 ini. Ya. Bapak Ibu, ya, misalnya pengen lebih lengkap di sini boleh dibuatkan tabel ya. Misalnya dibuatkan tabel. Kalau tidak pun tidak apa-apa karena ini sebagai sumbernya, sebagai sumbernya.
Jadi ketika nanti anak presentasi, kita sudah memiliki ini, ada tabel untuk menilai. Berarti berisi tentang kesesuaian, kelancaran, etika, dan gestur. Nih. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ketika nanti kita sudah selesai mengisi ini, ya, kita sudah selesai mengisi satu file ini, maka dipastikan Bapak Ibu akan mudah membuat mulai dari Prota, Promes, silabus sampai ke RPP karena semua sudah tercover di sini. Ya, sampai ke RPP nanti tinggal copy paste. Untuk kali ini cukup satu materi saja yang saya sampaikan terkait dengan ini. Ya. Untuk materi di mana C1, kemudian A1, P1, sebenarnya kemarin sudah saya share semua di grup, ya, sudah saya share semua di grup. Bapak Ibu tinggal mencari dari situ. Ya. Nah, untuk kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke diskusi dulu sebelum nanti saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Itu waktu saya serahkan kepada moderator untuk membimbing. Kita kasih waktu mungkin 10 sampai dengan 20 menit kita pakai diskusi terkait dengan paparan materi. Kalau memang tidak ada, berarti Bapak Ibu nanti bisa langsung tancap gas. Monggo waktu saya serahkan ke MC. Oke, terima kasih. Halo. Oke, Pak Dul, monggo Pak Dul mau tanya. Mute dinyalakan, mute. Warahmatullahi wabarakatuh. Speaker itu. Salam. Terima kasih. Pak Tarno mau tanya. Tolong diulangi yang EPK, yang materi. Inti 5. Kalau bisa dibuka lagi tadi. Materi yang mana nih, Bu? Tabel. Sekedap. Ini di materi pembelajaran, apakah semua itu harus ditulis sesuai KD yang di EPK itu, Pak? 3.2, 3.1.2, apakah harus ditulis semuanya di materi itu? Atau materi itu judulnya atau apa itu maksudnya? Materi pembelajaran. Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Kurang paham yang 5 itu materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditanggapi? Boleh, silakan. Tanggapi dulu. Langsung nih ini. Oke, boleh langsung. Terima kasih untuk Abdul pertanyaannya. Kaitan dengan materi pembelajaran. Jadi begini, materi pembelajaran itu kan sebenarnya sudah ada, ya, sudah ada dan sudah ditetapkan di dalam KD. Dalam KD. Ini satu contoh saya akan coba.
Misalnya di sini mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Maka pada KD ini materi utamanya adalah teks laporan hasil observasi. Oke, ini saya blok. Oke. Teks laporan hasil observasi. Ini yang kita pegang dulu. Ya. Setelah kita mendapatkan teks laporan hasil observasi, selanjutnya IPK ini menjadi tugas guru untuk mengembangkan supaya anak ini paham tentang teks laporan observasi itu seperti apa. Maka di sini kemudian ya kita akan mencari materi yang ada teks laporan observasi itu yang dibuat yang bisa dicari apa? Oh, ternyata ada struktur, ada bahasa. Nah, pada kesempatan ini saya memberi contoh ya strukturnya dulu. Maka ya di sini ada isi pokok. Saya kasih yang warna ini. Oke. Baik. Saya sudah memberi blok warna kuning pada masing-masing materi. Masing-masing materi. Sehingga antara KD, IPK, dan materi pembelajaran ini ada kaitan. Yakni yang dibahas tentang pokok laporan hasil observasi. Pokok laporan hasil observasi. Nah, tadi pertanyaannya itu ditulis secara rinci atau hanya judulnya saja. Nah, Mbak Ina lah. kaitan dengan itu sebenarnya tidak judul dan juga tidak rinci, tetapi materi esensi. Ini satu contoh, saya akan membuat materi SKI bawahnya. Saya buat contoh materi SKI. Ketika saya membuat materi ini misalnya nah, ini saya mengidentifikasi, saya ubah. Mengidentifikasi yang materinya ini saya ubah proses perkembangan Islam zaman Wali Songo. Oke, ini coba. Ketika materi saya buat seperti ini, ya, maka kalkulnya proses perkembangan Islam zaman Wali Songo. Ini tinggal kita copy saja. Ini kita copy. Kemudian paste di sini. Paste di sini. Ya. Terus juga paste di sini. Ulangi nanti numpuk. Ya. Paste di sini. Ini ada proses perkembangan Islam zaman Wali Songo. Lah, di dalam zaman Wali Songo ini ada siapa saja? Ya. Ada siapa saja yang perlu. Baru kemudian kita bisa memasukkan misalnya satu Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, dan seterusnya.
Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan seterusnya ini bukan judul dan juga bukan detail, tetapi ini adalah pokok materi. Artinya di dalam materi ini nanti, ya, dalam KD mengidentifikasi proses perkembangan Islam zaman Wali Songo, seorang guru nanti yang perlu dimasukkan di dalam materinya adalah satu, proses perkembangan ya, yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim, yang dibawa oleh Sunan Ampel dan selanjutnya. Ya, dan selanjutnya di sini pun sama nanti, ya di sini juga sama. Ini kemudian ini di copy, ini bisa di copy, dengan ini, terus dimasukkan ke sini, nah, dimasukkan ke sini. Ini akan menjadi satu indikator. Akan menjadi satu indikator. Jadi mengidentifikasi ya, mengidentifikasi tentang proses perkembangan Islam zaman Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan seterusnya. Oke, itu yang dapat saya paparkan, saya jawab dari pertanyaan Pak Abdul tadi. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Tarno atas penjelasannya. Ya, lebih paham, Yai. Lumayan. Berarti yang 3.1, 3.1.4 berarti kan tidak harus di indikator materi pembelajaran itu kayak sudah masuk pendeskripsian yang dicari, mau contohnya mau Lana Malik Ibrahim terus Sunan Ampel itu berarti. Ya, ini misalnya kita buat, saya mencoba ini. Ini kalau misalnya lebih jelas lagi di berikutnya ya. Nah, begini munculnya. Kalau pengen panjang dan jelas, ini rumusnya. Nah, misalnya bingung ya, ini tak ubah, coba tak hilangi. Kalau diubah nggak apa-apa. Nah, maksudnya tak coba tak hilangi biar jenengan nggak bingung. Nah. Yang saya, nah, oke. Jadi munculnya seperti ini. Ini KD-nya, ini KD-nya, kemudian ini indikator. Ambon? Tinggi. Ambon. Ambon. Terima kasih Pak Tarno. Sami-sami. Dari yang lain mungkin ada yang mau tanya. Nanti mangan pula. Dulu mau tanya betul. Jelusi Wakakuru sopo. Sopo munculnya Wakakuru sopo sih nulis ini. Bu Lulu ada yang mau ditanyakan, Bu Lulu?
kayaknya ngambut gua atau gua puji gua Bu Lulu nggak ada yang ditanyakan. Ya Bu Lulu di Bu Lulu ngomong apa? Tanya betul Bu Lulu. Halo Bu Lulu. Udah wis mudeng. Maksudnya ku boten bertanya kaya memang kelas kaya bingung kaya piye bro maksudnya boten go bar piye dari yang lain silakan yang mau bertanya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap untuk semuanya ini yang sudah dijelaskan, sudah paham. Terus, apa lagi? Langsung, jawab ya. Kalau memang sudah paham dan tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sila monggo Bapak Ibu bisa buka kolom chat. Di kolom chat saya sudah mengirimkan file. Monggo file itu diunduh, kemudian diisi. Itu bukan file coba-coba, tapi file itu memang benar-benar untuk kita. Sementara target kita diharapkan hari ini sampai dengan nanti siang kita nunggu Pak Kepala Madrasah hadir. Itu 1 semester untuk 1 kelas dulu lah, coba untuk 1 semester dulu. Download. Ini berarti break ini. Ya, kita break, nanti kita coba masuk Zoom lagi. Monggo jam 12 kurang 15 atau berapa, enggak apa-apa disepakati. Yuk, disepakati jam berapa? Ini paling tinggal ngalah gitu. Yes. Oke, kayak gini aja. Saya yang kasih yang memberikan batas waktu. Jadi sementara ini di break, nanti pukul 11.30 kita masuk ke Zoom lagi, kemudian presentasi hasilnya. Dan harapan saya selain nanti untuk presentasinya cukup satu KD saja, tetapi untuk pekerjaannya harapannya adalah 1 mapel, 1 kelas, 1 semester. Supaya nanti benar-benar kita mendapatkan hasil kali ini, bukan sebagai seminar tapi memang workshop. Sambil nunggu, mudah-mudahan nanti ada instruksi baru dari Kepala Madrasah. Terima kasih, itu kita break dulu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break dimulai.